Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pamel Fadila, NPM 1811070204. Di sini saya akan menjelaskan apa yang saya pahami dari mata kuliah evaluasi pembelajaran RA. Yang pertama ada pengertian evaluasi. Di sini evaluasi diambil dari dua langkah. Yang pertama ada mengukur dan yang kedua ada menilai. Mengukur adalah membandingkan sesuatu dengan satu ukuran. Mengukur bersifat kuantitatif. Dan yang kedua ada menilai. Mengambil suatu keputusan dengan ukuran baik maupun buruk. Menilai bersifat kuantitatif. Menurut Profesor Dr. Suharsimi Arikunto dalam bukunya Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan yang menyatakan kita dapat mengadakan penilaian sebelum kita mengadakan pengukuran. Jadi, untuk mengadakan evaluasi diambil dari dua langkah tersebut, yakni mengukur dan menilai. Dalam istilah asing, pengukuran berarti measurement dan penilaian berarti evaluation. Dari kata evaluation diperoleh kata evaluasi yang berarti menilai, tetapi dilakukan dengan mengukur terlebih dahulu. Jadi, evaluasi adalah suatu kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu. Yang selanjutnya, informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat untuk mengambil suatu keputusan. Yang dimaksudkan untuk membantu para guru dalam mengambil keputusan dalam usaha menjawab pertanyaan atau permasalahan yang ada. Menurut saya, evaluasi adalah suatu proses yang menentukan tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya melalui cara yang sistematis dan selanjutnya akan digunakan untuk mengambil suatu keputusan dari permasalahan yang ada. Ada beberapa fungsi penilaian. Yang pertama ada penilaian berfungsi selektif, yang kedua penilaian berfungsi sebagai diagnostik, yang ketiga penilaian berfungsi sebagai penempatan, yang keempat ada penilaian berfungsi sebagai pengukur keberhasilan. Adapun bentuk evaluasi dan fungsi bentuk evaluasi. Yang pertama ada evaluasi formatif. Evaluasi yang digunakan pada setiap akhir pembahasan suatu pokok bahasan atau topik dan digunakan untuk mengetahui sejauh manakah proses pembelajaran yang telah direncanakan. Yang kedua ada evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang digunakan pada akhir satu satuan waktu yang di dalamnya tercakup lebih dari satu pokok bahasan dan dimaksudkan untuk mengetahui sejauh manakah peserta didik telah dapat berpindah dari satu unit ke unit selanjutnya. Yang terakhir ada evaluasi diagnostik. Evaluasi diagnostik adalah evaluasi yang digunakan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan yang ada pada siswa sehingga dapat diberikan perlakuan yang tepat. Adapun sasaran evaluasi. Yang pertama ada input. Dengan hal ini ada beberapa aspek yang harus diperhatikan untuk mencapai suatu kegiatan yang diinginkan, yaitu yang pertama ada kemampuan, yang kedua kepribadian, yang ketiga sikap, dan yang terakhir ada intelijensi. Yang kedua ada transformasi. Di sini ada beberapa unsur yang menjadi sasaran atau objek pendidikan demi diperolehnya hasil pendidikan yang diharapkan, yaitu yang pertama ada kurikulum atau materi, yang kedua ada metode dan penilaiannya, yang ketiga ada media, yang keempat ada sistem administrasi, dan yang terakhir ada pendidik dan anggotanya. Dalam hal ini fungsi utama evaluasi adalah untuk menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak decision maker yang selanjutnya akan digunakan untuk mengambil suatu keputusan evaluasi yang telah ditentukan sebelumnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.